bisa menghapus dosa yang tidak terhapus oleh sholat, puasa, zakat, dan haji sekalipun. Makanya beri semangat suami kita, entong dicarekan, entong digelendang, kasih semangat. Mama ukurannya hari ini kan nggak bisa iya 25.000. Iya nggak apa-apa, kita sabar. Lagi carekan, gue masih semangat aku, malas carekan. Kamu punya tuh salah kita. Sanu hayang boga duit, tanya bersalah kita. Boga duit pasti boga duit. Tapi yang ikhtiar rasa minuman sabar. Ayat hadis luar biasa. Idza aradallahu bi 'abdin khairan khatamalahu bi khairin. Apabila Allah menghendaki kematian seseorang khairan, maka Allah akan akhiri hidupnya dengan khair, dengan amal yang baik. Tadi meninggalkan sholat, berkhutbah, berpuasa, bersedekah, pokoknya amal-amal saleh. Jangan meninggal sedang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah subhanahu. Wa idza aradallahu bihi syarran khatama lahu bi syarri amalihi. Bila Allah ingin menutup hidup seseorang dengan su'ul khatimah, maka penghujung amalnya Allah buat dengan amal yang buruk. Nauzubillah. Jangan sampai kita mendapatkan penghujung amal yang buruk. Nauzubillah dan wal iyad billah. Nah, kemarin kita bahas tentang hadis dari Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, kalau Rasulullah SAW tudul mawazin, diletakkan mizan yaumal qiyamati, pada hari kiamat, paduzanus sayyi'at wal hasanat, ditimbang keburukan dan kebaikan. Paman rojahat hasanatuhu ala sayyi'atihi misqala su'ubatin dakhala jannah. Barang siapa yang kebaikannya mengalahkan keburukannya walaupun seberat telur kutu, bisa dakhala jannah, dia masuk surga. Tapi paman rojahat sayyi'atuhu ala hasanatihi misqala su'ubatin dakhala nar. Barang siapa yang keburukannya mengalahkan kebaikannya walaupun seberat lisa daholanna, dia akan masuk neraka. Gila, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, paman istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu, bagaimana kalau ada orang yang sama kebaikan dan keburukan, ketika ditimbang sarua untuk kieu seperti orang menimbangnya benda di warung seimbang. Qala ulaika ashabul aqrab, itulah mereka ashabul aqrab. Lam yadkhuluha, mereka tidak akan masuk surga dulu. Wahum yatma'una, padahal mereka sangat ingin berharap masuk surga. Ashabul aqrab ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 46 dan 47. Wa bainahuma hijabun, di antara surga dan neraka ada hijab, dinding. Wa 'alal a'rafi rijalun, dan di tempat yang tinggi ada orang-orang yang ribuna kullam bisimahu, yang dikenal mereka dengan ciri masing-masing. Wa nadau ashabal jannah, ashabul a'raf berkata kepada ashabul jannah, assalamun alaikum, keselamatan buat kalian semuanya. Tapi lam yadkhuluha, mereka tidak akan masuk surga dulu. Wa hum yat'amuna, padahal mereka ingin sekali masuk surga. Wa idza surifat absaruhum, bila mereka mengarahkan pandangannya ila ashabina, tepat kepada penghuni-huni neraka, qalu, mereka berkata, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin, ya Tuhanku, janganlah Engkau bersamakan kami dengan orang-orang yang zalim yang ada di neraka. Jadi ashabul a'raf itu yang sama timbangannya berada di antara surga dan neraka. Mereka melihat ke surga lalu bilang, salamun alaikum, keselamatan
kesempatan buat kalian semuanya ahli surga. Saat mereka lihat ke kiri ke neraka, mereka bilang, ya Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Tuhanku, jangan Engkau bersamakan kami dengan mereka orang-orang zalim yang ada di neraka. Nah, itu ashabul a'raf. Tafsir yang paling pertama dan cukup banyak ulama yang menafsirkan ashabul a'raf itu adalah orang-orang yang seimbang antara amal baik dan amal buruk. Apakah mereka akan tetap di tempat itu, di tempat tinggi? Al-a'raf itu tempat tinggi, tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Bagaimana nasib mereka itu? Nasib mereka bagaimana? Nah, seperti yang kemarin ada riwayat dari Ka'bul Ahbar. Mereka nanti akan diberikan kesempatan untuk menambah amalnya sedikit saja supaya timbangannya gitu. Bagaimana cara ceritanya? Ada riwayat dari Ka'bul Ahbar. Inna rajulaini kana shadiqaini fid dunya. Ada laki-laki di dunianya dulu mereka berteman akrab, sahabat, bestie. Di dunianya bestie. Fayaqulu ahaduhuma li sahibihi wa huwa yajru ila an-nar. Fayaqulu akharuhu. Mereka bertemulah di padang mahsyar berdua. Yang satu yajru ila an-nar, sudah divonis masuk neraka. Fayaqulu akharuhu. Maka berkata kepadanya saudaranya, wallahi ma baqiya li illa hasanatun anju bihaudha anta ya akhi fatanju biha mimma ara wa aqu ana wa iyyaka min ashabil a'raf. Dua sahabat ini yang satu ashabul a'raf, tapi yang ini hanya punya satu amal kebaikan, yang akan berat untuk dia masuk surga itu. Hanya saja satu amal kebaikan saja itu. Jadi nu ieu mah ditimbang sarua timbangan anak, nu ieu mah itu. Jadi loba kene amal keburukan anak. Ceuk loba keburukan anak teh kadulurna, wahai saudara, wahai sahabatku, aku hanya punya satu amal kebaikan yang tidak akan menyelamatkan aku dari siksa neraka. Aku pasti ke neraka. Daripada aku ke neraka tapi ada kebaikanku, tidak berguna kebaikanku ini, tidak bisa menyelamatkan aku akan beri satu kebaikan ini kepadamu. Paham ya? Luar biasa ya? Itu biar kamu masuk surga. Gitu. Satu riwayat itu. Yang kedua riwayatnya sama seperti itu. Yang satu sama, yang satu kelebihan amal kebaikan. Kelebihan amal kebaikan. Ini kekurangan, ini kelebihan. Kata yang satu, wahai saudaraku, aku tidak mau melihat engkau terkatung-katung di tempat di Aqrab. Lebih baik kita bersama terkatung-katung di Aqrab. Aku akan berikan satu kebaikanku ini, kelebihannya kepadamu, biar kita sama-sama seimbang amalnya. Masya Allah. Dikasih ke sini. Jadi seimbang. Ini di ashabul a'raf. Tadinya dia dengan kelebihannya masuk surga. Tapi gantikan yang temennya sama timbangannya. Dikasih ke sini supaya ini punya kelebihan sama di ashabul ini punya kelebihan. Sama. Ini kekurangan, ini kelebihan. Tetapi dua-duanya Masya Allah, fayamurullahu bihima jami'an fayadkhulani jannah. Akhirnya apa? Dengan rasa belas kasih itu Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat keduanya, dan keduanya fayadkhulani jannah, masuk surga dua-duanya. Masya Allah. Bahkan di sini Ibnu Al-Qurtubi meriwayatkan sebuah hadis yang luar biasa. Ada anak polis masuk neraka.
Ponis masuk neraka. Dia sudah pasti masuk neraka. Dia punya amal kebaikan. Amal kebaikannya apa? Syahid. Dia meninggal syahid di medan pertempuran. Tetapi dia pernah durhaka kepada orang tuanya. Kemudian orang tuanya ponis masuk neraka. Ponis masuk neraka. Orang tuanya. Maka si anak ini bilang sama Allah, ya Allah, tolong amal kebaikanku berikan kepada orang tuaku. Karena aku dulu punya dosa sama mereka. Aku ingin amal-amal solehku daripada tidak bisa menyelamatkan aku untuk masuk surga, berikan kepada orang tuaku biar orang tuaku yang masuk surga. Tapi kemudian karena begitu engkau sudah menjadi orang yang durhaka kamu di dunia, padahal engkau adalah syahid. Tapi engkau adalah menjadi orang yang berbakti di akhirat hari ini. Maka aku ampuni kalian berdua. Silakan kalian berdua masuk surga. Masya Allah. Kisah-kisah seperti ini dalam hadis-hadis sahih ini banyak sekali. Kisah-kisah yang membuat kita merasa yakin ternyata Allah itu memang sebenarnya masuk surga itu bukan karena amal kita, walaupun dipertimbangkan oleh Allah, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terundang dengan keikhlasan kita beramal dan menolong orang lain, mau di dunia maupun nanti di padang mahsyar. Ini banyak sekali kisah seperti itu. Kisah yang menunjukkan orang yang diselamatkan oleh Allah karena dia menolong saudaranya, menyelamatkan orang tuanya, ingin memberikan amalnya kepada orang tuanya, kepada saudaranya saat jeda waktu keputusan antara jembatan dan surga. Masya Allah, luar biasa sekali. Nanti beberapa sama seperti itulah. Maka Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya menganjurkan kita memperbanyak sahabat-sahabat akhir, sahabat-sahabat surga. Jangan sahabat-sahabat dunia. Sahabat dunia mah orang berselisih sakit digogek langsung ngampok orang, memusuhan dan menjauh. Padahal hal sepele masalah dunia. Tapi dalam sahabat akhiratnya pasti akan membuka pintu maaf seluas-luas sampai akhirat, sampai surga. Si Mabdi iri karena kemarin juga almarhum Pak Satpam itu disolatinya luar biasa. Yang nyolatinya banyak ustaz, sampai yang dari jauh, yang dari Yasmin, guru yang pernah ngajar, dia ahli hadis, guru ahli hadis, lulusan hadis, datang untuk menyolatkan beliau. Masya Allah, luar biasa. Nah itu tentang ashabul a'raf. Tetapi ada beberapa pemahaman ashabul a'raf yang lain. Di antaranya menurut sebagian ulama ashabul a'raf itu ada 12 tafsirnya, maknanya. Satu, ashabul a'raf itu innahum masakinu ahli jannah, orang-orang miskin ahli surga. Itu ashabul a'raf, akan ditempatkan di surga di tempat yang tinggi, akan mengalahkan orang-orang. Makanya orang-orang yang hidupnya penuh kesengsaraan, duka nestapa di dunia akan dicemburui oleh orang-orang kaya yang jarang dapat ujian hidupnya. Sampai-sampai dia berandai-andai, seandainya dulu aku dapat ujian berat, contohnya dengan dipotong-potong badanku dengan gunting, dengan gergaji, aku bersedia asal mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang ahlul bala, baik dengan kemiskinan, dengan kesengsaraan, dengan ujian dan musibah. Yang kedua,
dari golongan fuqaha dan ulama. Di surga ditempatkan di tempat yang tinggi. Asal yang ketiga syuhada. Menurut Al-Mahdawi, Ashabul A'raf itu adalah para syuhada. Para syuhada. Yang keempat, hum fudalatul mu'minin wa syuhada. Orang-orang yang dianugerahkan keunggulan oleh Allah dari para syuhada. Atau orang-orang farraqu min syughuli anfusihim wa tafarraqu li mutala'ati ahwalin nas. Orang yang mengorbankan kesibukan dirinya demi menolong orang lain. Orang yang memenuhi hajat orang lain, fasilitator kebaikan. Ya, mungkin juga kadar-kadar itu, kadar-kadar kesehatan. Ada yang sakit ya, praktek kupu. Nah itu farraqu anfusahum wa tafarraqu li mutala'ati ahwalin nas. Orang yang sibuk membantu orang lain dalam kondisi-kondisi membutuhkan. Orang seperti itu ashabul a'raf. Yang kelima, al-mustashhiduna fi sabilillah alladziina kharaju asatan li abaihim. Orang yang berharap mati syahid. Orang yang berharap mati syahid. Nah, kayak tadi orang yang berharap mati syahid, kemudian mati syahid tapi kharaju asatan li abaihim, tapi punya dosa terhadap kedua orang tua. Dia mati syahid tapi berdosa kepada kedua orang tuanya. Itu ashabul a'raf yang butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ashabul a'raf itu khusus, yaitu Abbas wa Hamzah wa Ali bin Abi Thalib wa Ja'far dzul Janahain. Orang-orang yang diberi gelar mempunyai dua sayap dengan amal-amal kebaikannya. Yang ketujuh, adul qiyamah alladzina yashhaduna 'alan nas bi a'malihim. Setiap orang yang adil, ya, orang yang adil ketika menjadi saksi itu ashabul a'raf. Dia ditempatkan di tempat yang tinggi. Ashabul a'raf, orang yang adul qiyamah alladzina yashhaduna 'alan nas. Yang kedelapan, hum qaumul anbiya. Semua umat para nabi itu ashabul a'raf. Yang kesembilan, qaulun kanat lahum shaghairun lam tughfar anhum bil alam wal masaib fid dunya. Orang yang punya dosa kecil, yang dosa-dosanya itu tidak terkifarati dengan rasa sakit dan musibah. Walaysa lahum kabair, tetapi tidak punya dosa besar. Yang ke-10, ashabul a'raf alladzina zakarallahu fil Qur'an ashabal dunubil idham min ahlil qiblah. Wa dzakaru Ibnu Mubarak akhbarna an Idham an Ibnu Abbas ashabul a'raf rijalun kana lahum junubun idhamun wa kana jasimun amarahullah fa aqimu dzalikal maqam idza tanzuru ila ahlina. Ini seperti yang tadi, yang pertama, orang yang seimbang dosa besar dan dosa-dosanya dengan amal-amal baiknya, mereka ingin masuk surga, tinggal berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, ashabul a'raf adalah annahu auladuz zina. Anak-anak dari para berzina. Anak yang lahir dari perzinahan. Itu ashabul a'raf. Yang ke-12, annahum malaikatun muwakkiluna bi hadas-sur. Para malaikat yang menunggu di a'raf. Ini surga, ini neraka. Di tengahnya itu ada dinding yang tinggi namanya a'raf. Malaikat di situ penunggu a'raf. Itulah ashabul a'raf. Nah itu makna ashabul a'raf menurut para ulama. Tetapi yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang pertama tadi, orang yang seimbang amal baik dan amal buruknya, kemudian tinggal mendapatkan tambahan kebaikan dari siapapun, mungkin dari anak, dari bestinya ketika di dunia, dari orang-orang yang
tidak seimbang. Walaupun pada akhirnya tetap kita akan mendapat keputusan masuk surga atau masuk neraka. Kalau saya lihat hadis-hadis tentang mizan, tentang hisab, masya Allah, menunjukkan Allah itu Maha Rahman dan Rahim sama kita. Ya bisa tak ulang Allah teh, kasih sayang tak ulang, banyak kasih keringan. Ya, dalam hadis itu ada orang, ada sahabat Nabi yang melihat ibu-ibu sedang menyusui, gendong anaknya. Lalu Rasul tanya, "Hai sahabatku, kamu tahu tidak apakah ibu itu sayang sama anaknya?" "Ya iya ya Rasul, ibu itu pasti sayang sama anaknya." Kata Rasulullah, "Iya, tapi ada yang lebih sayang dari ibu itu kepada anaknya." Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu itu kepada anaknya. Bayangkan, orang kadang sok uyahan, mata dibere, jerit cekas kene, kaki bisa jalan kene, bisa lupa, diberi nikmat baik Allah tapi kadang-kadang segala kawan, dosa wae, lalai wae, hilap wae, itu orang. Bahkan dalam kemaksiatan pun Allah ngasih nikmat sama kita, ngasih rezeki sama kita. Bagaimana tidak rahmat karunia Allah sama kita? Makanya Al-Muttaqin, asma Allah Al-Muttaqin, Allah Maha Penyiksa. Artinya Al-Muttaqin, Allah Maha Penyiksa. Maha Penyiksa Allah Al-Muttaqin. Nyiksa Fir'aun, nyiksa Namrud, nyiksa orang-orang zalim, orang yang bangga dan tidak taat. Tetapi setelahnya Al-Muttaqin, Al-Afu, Ar-Rauf, Maha Pemaaf, Maha Pengasih. Allah setelah Al-Muttaqin, Al-Afu, Ar-Rauf. Ini ya urutannya dalam bacaan. Ternyata murka Allah tidak lebih besar dari rahmat rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya suka terjun kalau baca kisah Aisyah dengan Rasul yang Rasul sampai bengkak sholatnya. Gitu. Kenapa? Karena engkau ibadah sangat-sangat luar biasa sekali. Bukankah engkau sudah dijamin sama Allah masuk surga duluan, mendapat syafaatul uzma, pemegang syafaatul uzma, menjadi pemimpin para nabi di hari kiamat nanti pada masa semua berdiri di benderamu. Tetapi kenapa engkau ibadahnya sangat seperti pendosa, itu maksudnya. Jadi ibadahnya seperti orang yang banyak dosa itu, padahal dia tidak punya dosa. Nah, sekarang harus membalikkan. Apakah tidak boleh aku mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan dengan ibadah semampuanku, semaksimal mungkin? Gitu. Masya Allah, luar biasa. Makanya ujian sekuat apapun, seberat apapun, masih lebih ringan dibanding nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja yang kita bisa bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan lanjutkan dengan bahasan berikutnya. Dari bahasan Al-A'raf ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita untuk berjuang sekuat tenaga, menambah amal-amal baik kita, sehingga dalam mizan, dalam hisab, amal baik kita lebih banyak daripada amal-amal buruk kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari kesalahan dan kehilangan saya pribadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah.